Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja bahwa narasi-narasi yang dibangun sekarang ini begitu kan ya oleh Pak Ganjar ya mengatakan begini. Ganjar beri nilai 5 dari 10 soal rapor penegakan hukum era Jokowi. Jadi saya hanya tertawa begitu kan ya. Bukankah dulu pendukung Pak Jokowi begitu? Partainya juga partai PDIP kok begitu kan ya. Ketika Golkar mengatakan ya Ganjar nilai penegakan hukum era Jokowi merah, Golkar mengatakan tanggung jawab Mahfud begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kritikan Pak Ganjar ini seolah-olah blunder mereka begitu kan. Ingin mengkritik Pak Jokowi terkait dengan adanya hukum yang ada selama ini. Malah yang kena Mahfud MD begitu kan ya. Menko Polhukamnya kan Mahfud MD di situ begitu kan. Siapa yang mesti disalahkan begitu kan ya? Mahfud MD pro Jokowi pada waktu itu kok sekarang mau memberantas korupsi, memberantas hukum yang ada dan sebagainya begitu kan. Ya, ini sudah terlambat begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kritikan si Ganjar mereka sudah terlambat ya. Seolah-olah ini blunder mereka begitu kan ya. Sudah blunder begitu kan. Diibaratkan ya si Ganjar ini ya jatuh cinta kepada seseorang begitu kan ya. Sudah kenal sana sini begitu kan, saling mendukung sana sini, tiba-tiba menikah dengan orang lain begitu kan ya. Setelah menikah dengan orang lain, kejelekannya diungkap, sananya diungkap sana sini begitu kan. Kan itu kan memperlihatkan pribadi mereka begitu kan ya. Memperlihatkan kepribadian seseorang begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang blunder itu adalah Pak Mahfud begitu kan. Wakilnya sendiri mereka begitu. Ini kan kacau begitu kan. Gimana begitu kan? Tim suksesnya apakah tidak di briefing dulu ya? Di briefing dulu bagaimana ya cara kita ya mengkritik Pak Jokowi soal hukum sana sini begitu kan ya. Beri nilai 5 ya, yang dulu ke sana ke sawah bersama ya, ke masjid bersama ya, sholat Idul Fitri bersama begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya sekarang setelah ditinggal gimana logikanya begitu? Saya tidak habis pikir begitu kan ya. Bayangkan hal-hal seperti ini begitu kan ditantang oleh Golkar begitu kan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya dari pendukung-pendukung Pak Ganjar sendiri seolah-olah ini kan menjadi blunder utama begitu kan ya. Yang kena itu adalah Mahfud MD di situ begitu. Ini Ganjar beri nilai ya 5 dari 10 soal rapor penegakan hukum era Jokowi. Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan MK terkait batas usia capres-cawapres ya. Ya, walaupun diberi kasih 5 kan hasil kekecewaan mereka begitu kan ya. Kasihan Pak Mahfud ya, inilah jawaban ya kenapa si politik itu jahat dan kotor. Tergantung pribadi mereka begitu kan. Tapi cawapresnya menteri yang ngepalai ya bidang penegakan hukum ya. Munafik dong, gimana? Seharusnya kan tanya kepada Pak Mahfud dulu begitu kan ya. Kacau dia menilai ke Menko Polhukam atau Menteri Hukum dong ya. Pantas saja lihat PDIP setengah hati dukung nih orang ya. Beliau juga tim kampanye waktu Prabowo maju sama Mega nggak ada bahas-bahas. Astagfirullah ya. Dulu kan disanjung luar biasa Pak Jokowi disanjung ya. Terus kemudian semuanya disanjung. Pak Jokowi itu orang hebat ya. Sudah beres ya terkait HAM, terkait dengan hukum begitu kan. Pret. Setelah menjadi calon presiden ya Ganjar dan Pak Mahfud sekarang dikritik karena ditinggal oleh Pak Jokowi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sebagai petugas partai begitu kan tidak berkuasa lah begitu hari ini begitu. Sayang seribu sayang begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Kelihatan aslinya capres itu etikanya nggak ada. Penilaiannya yang berdasar pada rasa sakit hati ya. Dengan sedikit kebencian katanya. Ini malah dipertontonkan sikap Ganjar begitu kan. Seolah-olah gimmicknya di situ begitu kan ya. Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian kenapa ditinggal Pak Jokowi. Tiba-tiba begitu kan ya. Tiba-tiba mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Apakah seperti ini begitu kan ya. Dari dulu 9 tahun ngapain aja begitu. Kan begitu logikanya begitu kan ya.
Ini Ganjar beri nilai 10 dikaji nilai 5 dari 10 soal rapor penegakan hukum era Jokowi ya. Bahkan ya Capres nomor urut 3 Capres ya Prabowo menilai penegakan hukum ya HAM era Presiden Joko Widodo atau Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dan skala ya 10 ya usai putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Ganjar dalam ya Serasihan Nasional Ikatan Keluarga Alumni EK Universitas Negeri Makassar ya UNM ya. Bahkan di satu sisi mengatakan, wah ini gimana sih Ganjar begitu? Apakah tidak blunder mereka begitu kan ya? Yang mengatakan bahwa ya kalau di penegakan hukum di era Jokowi merah kan gimana begitu kan ya? Dianggap ya dikasih nomor 5 begitu kan. Nilai 5 maaf ya, nomor 5 di situ begitu. Bayangkan kata ya Nusron ya gimana begitu kan ini. Ganjar nilai penegakan hukum era Jokowi merah. Golkar mengatakan tanggung jawab Mahfud kan. Sudah keras ya dikritik habis-habisan oleh mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa apa yang terjadi dan kritikan-kritikan Ganjar kepada Pak Jokowi itu bertentangan ya, blunder kepada Pak Mahfud itu sendiri begitu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi merah. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan jika penegakan hukum merah seharusnya itu menjadi tanggung jawab Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menilai penegakan hukum era Jokowi justru terlihat semakin tegas. Dia menuturkan penegakan hukum tersebut tak memandang jabatan. Bahkan ya sebelumnya Ganjar menilai penegakan hukum ya hingga HAM era Presiden Joko Widodo ya itu merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 ya usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres. Bahkan hal itu disampaikan Ganjar ya dalam Serasihan Nasional Ikatan Keluarga Alumni IK Universitas Negeri Makassar. Itu kan sudah kelihatan mereka begitu. Artinya apa? Artinya sekarang ini begitu kan ya. Dorongan-dorongan untuk mengkritik Pak Jokowi selama ini begitu kan sudah mulai berani mereka. Pak Ganjar, Pak Mahfud di situ begitu kan ya. Kita tunggu saja. Semakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengkritik Pak Jokowi, semakin pula Pak Jokowi akan menemukan cara untuk mendatangkan Harun Masiku. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kebungkaman ini memang nyata sebenarnya begitu kan. Tapi pada hakikatnya jangan demen-demen amat begitu kan ya. Ketika ditinggal Pak Jokowi mulai kritik bongkar-bongkaran. Selama 9 tahun gimana tidur nyenyak di sana, rakyat di belakang sana dihiraukan, ya oposisi dihiraukan dan sana sini begitu. Dan pada akhirnya sekarang ya mau cari pembelaan kemana coba ya. Hal itu disampaikan Ganjar ya. Ganjar juga diberi pertanyaan kembali mengapa ya menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar ya mengungkit putusan MK. Kasus kemarin kan menelanjangi semua dan kita dipertontonkan soal itu. Itu sebenarnya katanya begitu kan. Oke, memang putusan-putusan itu memang agak kurang agak kurang baik lah di situ begitu. Tapi pada hakikatnya begitu kan ya, yang dipertontonkan selama ini ya terkait dengan hukum begitu kan. Dulu kemana aja seperti Pak Mahfud MD ya, katanya sudah ada korupsi besar-besaran. Terus kemudian Pak Jokowi begitu dikritik habis-habisan sekarang. Kan gimana logikanya begitu? Jadi dulu itu kan cuci tangan ya. Dulu itu kan cuci tangan, setelah bersih gimana begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kritikan-kritikan dari Ganjar justru memperburuk bagi pribadi mereka. Karena apa? Karena blunder begitu kan ya, penegakan hukum ya dari Pak Mahfud itu sendiri begitu kan. Logika kan akan aneh mereka begitu. Jadi sudah ada perdebatan-perdebatan sekarang ini begitu, wajar kalau Hasto ingin menjalin komunikasi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.